Muhu binafsihi, dia berdiri sendiri ya. Itu kira-kira bisa diwujudkan nggak sih Mbak? Maksudnya sesuatu yang ada, terus dia juga terdahulu, ya. Menurut Quran, sesuatu yang terdahulu itu bentuknya apa sih Mbak? Ada nggak, diterangkan nggak di Quran? Sesuatu yang terdahulu sebelum ada manusia, sebelum ada apa-apa, ini wujudnya menurut Quran. Kalau saya meyakini Allah itu ada, Allah itu selalu ada dalam takdir saya kembalikan ke Allah. Jadi saya tidak memprediksi itu turun apa batinan. Saya sadar yang memberikan gerak tubuh saya itu Allah, hanya itu. Ada ya Mbak ya? Ada. Di dalam takbir ada kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya seberapa kira-kira Mbak, kalau kita pengen tahu? Bukannya besar gitu, bukan. Tapi besar itu takabur itu Allah itu berhak mempunyai sifat sombong gitu. Sifat sombong hanya dimiliki Allah. Kalau manusia sombong itu berarti manusia yang mengaku Allah. Gitu aja dalam sifatnya. Oh, Allah memiliki sifat sombong ya? Sifat sombong. Oke, di dalam Asmaul Husna, kalau tidak salah ini Mbah, saya dengar-dengar aja ini, katanya Allah itu maha memberi petunjuk, Al-Hadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Al-Hadi atau Al-Muhtadi? Al-Huda. Al-Huda. Al-Huda ya. Di sisi lain, Al-Hadi ada, Al-Huda ada. Allah itu juga maha menyesatkan. Kata menyesatkan dan kata memberikan petunjuk, ini kan kontradiktif, ini kan berbeda, itu maknanya apa Mbak? Al-Quran itu memang bahasa petunjuk. Kalau orang sudah tahu, sudah mengetahui tauhid murni, tauhid ke Allah, tapi masih membawa egonya, membawa ilmunya, takut kalau meninggalkan yang sejati ini nggak makan, masih menempati yang lama yang menguntungkan dirinya, Allah malah maha menyesatkan untuk dia. Itu maksudnya Allah maha menyesatkan ya? Karena dia memang jatah bahan bakar neraka. Jadi ya diberikan teman-teman sesama bahan bakar. Sudah tidak bisa menerima iman, hanya dohirnya aja, penampilan aja, iman hatinya sama sekali menolak. Padahal dia tahu bahwa kalau ditanya asli dia itu mempunyai sifat ujub, bangga diri, mengaku kepandaiannya, itu aja. Neraka ya? Iya. Di awal tadi kan panjenengan mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat orang itu nanti selamat, saya tidak mengatakan surga dan neraka ya. Kalau saya mengatakan surga dan neraka itu nanti menjadi tidak universal. Karena tadi jenengan sudah bilang bahwa apapun agamanya yang terpenting adalah kelakuan baik, ya kan? Sementara bukan kelakuan baik, kelakuannya untuk menyembah Allah. Iya, kelakuannya untuk menyembah Tuhan ya, secara universal ya. Karena di agama lain kan ada yang percaya kepada reinkarnasi dan lain sebagainya begitu. Sekarang gini Mbah, kembali ke sifat wajib tadi ya. Setelah wujud itu kitam ya Mbah ya? Wujud kitam. Kitam itu apa kira-kira Mbah? Dahulu. Terdahulu ya. Berarti Allah itu yang paling awal. Paling awal begitu ya. Allah wujud kitam bakok. Kalau bakok itu kekal ya. Kekal. Iya. Berarti Allah itu selain wujud, kitam, bakok, dia tuh kekal selama-lamanya. Dan katanya kalau di Al-Quran itu saya belum masuk ke situ dulu. Bakok kekal, mukholal fatulil hawadisi. Itu tidak berbeda serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk ya Pak. Terus kemudian qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri ya. Itu kira-kira bisa diwujudkan nggak sih Mbak? Maksudnya sesuatu yang ada, terus dia juga terdahulu, ya. Menurut Quran, sesuatu yang terdahulu itu bentuknya apa sih Mbak? Ada nggak, diterangkan nggak di Quran?
sesuatu yang terdahulu sebelum ada manusia, sebelum ada apa-apa. Ini wujudnya menurut Quran apa kira-kira? Nggak ada. Nggak ada ya, Quran tidak menjelaskan itu ya? Menjelaskan. Al-Quran kalau sejarah itu diawali dengan ayat Allah. Kalau dibahasakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, memberikan pengumuman pada iblis dan para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Itu mulai sejarahnya. Oke. Adam diciptakan itu ya? Iya. Sebagai khalifah. Waktu itu malaikat protes. Protesnya karena kok manusia yang dijadikan? Kalau atajalu fiha ma yufsidu fiha wasbiqud dima, justru akan membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berbeda dengan kami ini selalu memasucikan kami. Iya, sorry Mbak. Ketika malaikat protes, ya kan? Iya. Malaikat protes. Iya. Kok justru akan menjadikan manusia yang akan membuat pertumbuhan darah, buat kerusakan di muka bumi. Itu artinya malaikat sudah tahu dong sebelumnya bahwa ada manusia sebelum Adam. Ya mana mungkin dia bisa tahu kalau akan justru membuat kerusakan. Berarti malaikat itu sebenarnya sudah tahu kalau sebelum Adam itu ada manusia yang bikin kerusakan, bikin pertumpahan darah. Bukannya tahu, tapi malaikat diberitahu kalau manusia itu diberikan nafsu. Allah menciptakan manusia itu pasti diberi nafsu, tidak seperti malaikat, tidak diberikan nafsu. Tapi kan sangat jelas, Mbak, yang akan justru tidak mungkin dong malaikat spekulasi. Itu kan kira-kira itu nanti kan, prediksi saya akan begini kan gitu, kira-kira nggak mungkin. Itu kan Mbak. pemikiran orang-orang yang terlalu gimana ya. Yang namanya nafsu itu adalah keinginan, ambisi. Ya jelas bisa diramal. Wah, Allah menciptakan manusia, diberikan nafsu, pasti ada ambisi, pasti ada pertumpahan darah. Di situ fi'ilnya fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Qalu ataja'alu, taja'alu itu fi'il mudhari', belum terjadi, akan datang. Kalau fi'il madi sudah dilakukan. Di situ fi'ilnya mudhari'. Qalu ataja'alu. Mudhari' sekarang ya. Bukan, akan datang. Kalau akan sekarang, datang. Kalau sekarang itu hal. Kalau yang sudah lewat itu madi. Makanya ayat-ayat kiamat pasti menggunakan fi'il mudhari' karena belum terjadi kiamat. Oke, berarti Mbah No percaya bahwa penciptaan Adam itu seperti teori adonan roti. Jadi cret, gawe, jadi tidak melalui proses dilahirkan begitu. Ya memang tidak melalui proses dilahirkan. Allah kalau Mas tadi bertanya Asmaul Husna, sifat-sifat Allah wajib, tapi di situ yang pokok Allah mempunyai sifat jaiz, itu yang pokok, yang perlu dijadikan kelakuan, yang perlu menjadi kesadaran. Allah itu mempunyai sifat jaiz. Kalau Arabnya berbunyi fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kalau bahasa Jawa, bahasa kita, Allah itu duwe sifat sakarepe dhewe, gak kena diatur liya. Gitu ya. Allah menciptakan apapun itu hak Allah. Malah dalam Al-Qur'an aku nyiptakno nyamuk. Innallaha tahya ayat terima masalah ma ba'utatan fama faqa. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menciptakan sejenis nyamuk. Wa ma faqa, dan yang lebih besar. Iya. Karena saya tanya begini, karena pernah dengar bahwa sebelum Adam itu ada kehidupan namanya Abul Jan, Banul Jan, dan lain sebagainya. Iya, memang Banul Jan. Yang menjadi khalifah waktu itu namanya Ajazil. Memang ada Banul Jan. Itu sejenis apa? Abul Jan, Banul Jan itu? Memang dia itu dari jin, tapi iman. Ajazil itu tegas. Jadi siapapun umatnya yang nggak iman, bunuh. Ajazil. Cuma sudah iman, diciptakan dari api, Adam dari tanah, merasa dia lebih baik penciptaannya, hanya itu aja. Iblis nggak mau sujud Nabi Adam,
Karena memandang figur penciptaan, tidak memandang Allah. Iblis itu karepe dhewe apa karepe Allah kira-kira waktu itu, Pak? Ya, semua adalah perjalanan takdir, tapi di situ dia itu memang merasa orang sombong, orang ingkar itu memang karakternya dia kemauan dia. Lah ya, kesombongannya iblis itu desainnya Tuhan atau memang murni dari iblis sendiri? Iblis memang diberikan sifat sombong, sifat nafsu. Nah, kelebihannya itu ini tidak sadar, tidak untuk apapun. Misalnya iblis manusia, apapun yang diberikan Allah itu tidak untuk menjauh dari Allah, tapi untuk mendekat. Di saat menerima kehendak Allah, ternyata untuk menjauh Allah, baru Allah melaknat mereka. Manusia pun begitu. Kalau tidak mau mengikuti kehendak Allah, ya mereka dilaknat. Mereka sama dengan iblis karena mereka sudah terpengaruh iblis. Kalau misalnya saya bilang nih, iblis adalah makhluk Tuhan yang paling mulia begitu, jenengan nggak sepakat berarti? Nggak sepakat, karena Al-Quran dalam surat At-Tin kan gitu, watini wa zaituni wa tur wa talbalad wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia Allah itu, maksud Allah menciptakan manusia dalam ahsanul taqwim, bagus-bagusnya penciptaan. Karena bagi saya iblis itu bukan levelnya Allah gitu, Mbah. Jadi iblis begitu itu karena skenarionya Tuhan. Dia makhluk baik-baik, kon tak dadek kayak ngene iblis. Jadi logika saya pakai begitu kira-kira, Mbak. Gimana, Mbak? Iblis sama jin kan sama. Mereka ada yang iman. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun ada yang iman, sama dengan manusia. Kalau untuk manusia yang tidak iman sebutnya kafir, kalau untuk bahasa jin yang tidak iman sebutnya iblis, hanya gitu aja. Berarti iblis menggoda manusia itu karepnya iblis atau karepnya Tuhan kira-kira, Mbak? Karena iblis. Bukan karepnya Tuhan, bukan skenario Tuhan. Maunya iblis direstui, diridhoi oleh Allah. Berarti dia diridhoi ya? Diridhoi. Bukan Tuhan merestui begitu ya? Merestui sama meridhoi sama aja, Mas. Oh enggak, maksud saya mengizinkan. Gini, bukan Tuhan yang apa tuh namanya, memang sengaja kowe tak totong ini, Bril. Apa blis? Nek gak ngene donya iki ora ono cerita, bukan begitu kira-kira, Mbak? Bukan. Nah, terus andai kata kemudian iblis tidak direstui, yang terjadi apa di dunia ini, Mbak? Baik semuanya. Iya. Untuk apa Allah menciptakan neraka? Lah berarti iblis itu desainnya Tuhan kira-kira supaya sombong begitu. Manusia pun desainnya Tuhan. Nah iya, berarti iblis dan manusia, iblis yang sombong begitu memang sengaja disetel sama Tuhan begitu kira-kira, Mbak? Memang setelannya gitu. Gitu ya. Supaya neraka ada isinya, surga ada isinya gitu ya, Mbak? Tapi iblis bersumpah mengajak manusia untuk menjadi iblis. Iya. Jadi kalau begitu kan jelas iblis bukan tandingannya Tuhan gitu loh, Mbak, maksudnya. Bukan. Lah iya. Bukan. Nggak ada tanding. Oke, luar biasa diskusi kita. Mbah, orang kalau yang saya temui itu, Mbah, saya pengennya tuh ketemu orang-orang yang benar-benar tulus ketika dimintai tolong, begitu tidak. Ya yang namanya orang terbutuh, yang lain namanya hidup untuk uang dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian Mbah Noel ini termasuk orang yang menarget harus sekian, kalau nggak sekian nggak mau gitu? Kalau kelas saya selama ini seikhlasnya. Oh gitu ya. Bekam, akupuntur seikhlasnya. Seikhlasnya. Tanya semua yang saya tangani. Tolong tanya siapa yang pernah saya target. Kecuali kalau memang sakitnya parah, butuh herbal, butuh jarum banyak. Iya. Perbandingan dengan rumah sakit kita ambil hanya separuh atau seperempatnya. Tapi kita bertanggung jawab kalau sembuh. Jadi misalnya ada orang stroke parah, 15 juta sampai sembuh. Bayar kalau sudah sembuh. Kalau nggak sembuh nggak usah bayar gitu. Jadi ada bukti sembuh. Iya. Kalau gitu. Ya kita butuh DP lah untuk bensin. Iya. Biasanya itu teman-teman langsung datang ke rumah atau di tempat praktek gitu ya, Mbak? Datang ke rumah yang banyak. Kita belum punya tempat praktek. Ada yang punya tempat praktek di Delta Sari ada, tapi tiap minggu bukannya. Tapi kebanyakan datang ke rumah panjenengan langsung ya, Pak ya? Melalui HP. Melalui HP ya. Pengobatan jarak jauh itu pernah nggak, Pak? Pernah. Pernah. Tapi
Tapi kalau jarang-jarang saya ya. pengobatan jarak jauh itu dengan membuka hati. Oh iya. Dengan membuka hati. Di situ ada saran minum herbal apa, daun apa. Siap. Ya. Oke. Mbah Nun, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Sama-sama.